Penerapannya itu ada pada politik ekonomi Islam, itulah tubuhnya. Seluruh harta kekayaan itu larinya kan nomor 1 kepemilikan individu, nomor 2 kepemilikan umum, nomor 3 kepemilikan negara. Dan nanti dari pasar itu ada tetesannya, zakat, infak, sodako. Jadi mohon maaf, yang terlalu semangat dengan zakat itu bukan jantungnya ekonomi Islam. Zakat itu hanya bonus, hanya tetesan yang masuk ke jantung. Kemudian yang gede mana? Kalau Indonesia insya Allah kepemilikan umum itu masuknya gede, masuk ke kas kepemilikan umum. Nah, kepemilikan negara ini masuk kas kepemilikan negara. Saya punya hitungan simulasi kasar, tapi sudah lama, tahun 2010. Ini Profesor Fahmi Ambar yang mengolah. Itu APBN Indonesia masih 1.000 triliun. Kalau kepemilikan umum dikelola secara benar dan masuk ke kas Baitul Mal, dalam rupiah kita dapat 1.764 triliun. Padahal APBN hanya 1.000 triliun, surplusnya berapa? 700 triliun, tanpa memungut pajak sama sekali. Sisanya aja 700 triliun, itu bisa untuk menggratiskan sekolah, rumah sakit. Oleh karena itu, fungsi sentral Baitul Mal sebagai jantungnya ekonomi Islam, maka kuat tidaknya ekonomi Islam, jatuh bangunnya ekonomi Islam tergantung jantungnya ini. Kenapa kekhilafan dulu bisa berjalan dari sejak zaman Rasul sampai 1.400 tahun? Nggak ada pengangguran, nggak ada kemiskinan, semua makmur sejahtera, nggak ada sepanjang sejarah Islam itu sekolah bayar itu, karena duitnya kuat. Ini bukan alam mimpi, ini bukan teori, faktanya 1.400 tahun sudah berjalan. Maka kalau Baitul Mal kuat, itu peruntukannya apa? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, papan. Maknanya apa? Tidak boleh ada individu yang miskin. Kalau nggak punya rumah tinggal tunjuk jari, saya nggak punya rumah, nggak usah ke properti. Dulu Imam Ali ketika jadi khalifah, dia mengatakan saya hanya bisa tidur tenang kalau kas Baitul Mal sudah kosong. Setiap ada uang masuk, langsung saya distribusikan kepada rakyat saya baru bisa tidur tenang. Kalau itu kas Baitul Mal masih ada uangnya, saya nggak bisa tidur. Zaman Umar bin Abdul Aziz, itu nyari orang yang berhak menerima zakat itu sampai nggak ada. Itu ada orang dikasih, marah itu, tersinggung berat. Masa saya dikasih uang zakat itu? Memangnya saya miskin apa? Gitu loh. Itu kasihkan tetangga lagi, marah. Akhirnya balik ke Baitul Mal, nggak ada yang mau terima. Dan ini bukan cerita mimpi ya, ini fakta. Yang kedua, untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan. Jadi yang gratis tidak hanya pendidikan, kesehatan gratis, tidak hanya kesehatan, keamanan juga gratis. Itu TNI kasih kerjaan mengamankan kampung-kampung. Yang ketiga, membangun institusi berat. Umumnya pabrik pesawat terbang, pabrik mobil dan sebagainya itu negara yang membangun. Termasuk infrastruktur, jalan, jembatan, jalan tol semua tapi gratis semua gitu. Yang ketiga, untuk kebutuhan permodalan usaha. Ini bisnisnya kumpul sini, tinggal tanya siapa butuh modal, kasih, nggak usah kembali. Terus untuk keperluan simpan pinjam juga bisa. Jadi seperti bank itu bisa. Jadi bank itu tidak haram, yang haram itu transaksinya. Kalau Baitul Mal jadi bank bisa sampai ke desa-desa untuk kebutuhan jasa, transaksi dan lain sebagainya itu bisa. Makanya dulu ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, setiap selesai Jumatan ada 3 pengumuman. Pengumuman pertama apa? Siapa pengusaha yang butuh modal silahkan tunjuk jari. Akan dikasih modalnya dari Baitul Mal. Nggak usah kembali. Itu aja nggak ada yang tunjuk jari kok. Semua sudah pengusaha, sudah kaya semua. Pengumuman kedua, siapa yang sudah punya bisnis tapi masih punya utang, silahkan utangnya minta dibayari Baitul Mal. Itu aja nggak ada yang tunjuk jari. Sampai pengumuman ketiga, siapa pemuda yang sudah punya bisnis tapi belum menikah karena nggak kuat bayar mahar, maharnya dibayari. Coba bayangin, itu aja nggak ada yang tunjuk jari.